Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCIC adalah proyek kerjasama Indonesia dan Tiongkok yang disebut-sebut sebagai simbol kemajuan teknologi. Namun, berbagai masalah muncul. Apakah ini contoh keberhasilan transfer kebijakan atau justru pelajaran dari kegagalan? Transfer kebijakan adalah proses mengadopsi kebijakan dari suatu negara ke negara lain atau mungkin kebijakan internasional ke negara tertentu. Proyek KCIC mengadopsi model kereta cepat dari Tiongkok. Namun, menurut Dolowitz dan Marshbu, keberhasilan transfer sangat bergantung pada kesesuaian konteks dari lokal atau daerah yang mengadopsi sebuah kebijakan. Ada beberapa kegagalan fakta yang kita catat dan kita perhatikan terhadap proyek mega KCIC. Yang pertama tentu adanya sebuah keterlambatan proyek. Target awal operasi ditetapkan pada tahun 2019, lalu sempat diundur ke tahun 2022, dan akhirnya baru mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2023, tepatnya 17 Oktober. Penundaan ini terutama disebabkan oleh proses pembebasan lahan yang lama, kondisi geologi yang tak terduga, serta gangguan akibat pandemi COVID-19. Yang kedua adalah biaya yang membengkak. Estimasi awal biaya proyek adalah 6,07 miliar US dollar atau 86,5 triliun, yang kemudian melonjak menjadi 8 miliar US dollar atau sekitar 114 triliun sekian. Penyebab utama pembengkakan biaya harga lahan naik pertama. Yang kedua, kondisi geologis yang ekstrim pada terowongan tertentu yang membutuhkan perencanaan ulang dan metode konstruksi yang tambahan. Kemudian tentu adanya COVID-19 yang memperlambat pekerjaan dan meningkatnya biaya operasional proyek. Financing cost dan instalasi frekuensi GSM-R juga penyebab dari kenaikan financial cost. Kemudian yang ketiga, adanya skema B2B yang tak murni. Awalnya pemerintah menyatakan bahwa KCIC akan dibiayai sepenuhnya dengan skema B2B tanpa APBN. Namun faktanya ketika biaya overrun terjadi, pemerintah terpaksa menggunakan penyertaan modal negara (PMN) atau APBN untuk menyelamatkan proyek. Yang keempat adalah konektivitas buruk. Stasiun akhir Tegaluar sebagai stasiun terakhir dari KCIC rupanya tidaklah terintegrasi dengan transportasi umum seperti MRT atau bus. Meskipun telah dilakukan kerjasama naming rights dan penyediaan shuttle oleh Sumarekon, akses ke pusat kota masih belum ideal. Yang kelima, okupansi rendah saat uji coba dibuka pada Oktober 2023. Okupansi tercatat bervariasi, beberapa perjalanan mencapai 97%, tapi jumlah lainnya hanya 40-70%, dengan rata-rata awal sekitar 50-60%. Hingga awal 2024, okupansi stabil di kisaran 40-50%, jauh dari estimasi awal yang sekitar 61.000 penumpang per hari. Pelajaran dari KCIC menunjukkan bahwa adopsi teknologi luar harus memperhatikan kesiapan lokal, seperti yang dikemukakan oleh Stone. Transfer kebijakan tanpa adaptasi bisa menjadi copying failure, keniruan yang gagal. Maka dari itu, kami secara rendah hati telah membuat beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk proyek-proyek selanjutnya berkaca dari pembelajaran yang kita dapat dari KCIC. Yang pertama adalah audit dan transparansi penuh. Libatkan BPK, BPKP, dan KPK sejak perencanaan hingga eksekusi proyek, mencegah cost overrun dan potensi korupsi. Desakan audit sebenarnya sudah muncul sejak 2021 saat DPR dan Partai Demokrat menyoroti pembengkakan biaya berupa 4,1 triliun dan mendesak BPK melakukan pemeriksaan investigatif. BPKP pun telah 2 kali mengaudit proyek KCIC sepanjang 2022 sampai 2023, memantau cost overrun dan memastikan perhitungan biaya sesuai regulasi. Mengapa ini penting? Audit transparan membantu memastikan dana publik dikelola efisien dan memitigasi praktik korupsi atau pemborosan. Yang kedua adalah pastikan kesiapan lokal. Sebelum mengadopsi teknologi luar, pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, sumber daya manusia, dan regulasi lokal. Belajar dari model keberhasilan seperti Korea dan India yang efektif menyiapkan regulasi dan dukungan pendanaan lokal sebelum teknologi asing masuk.
Manfaatnya adalah menghindari pembengkakan biaya akibat ketidaksiapan lokal, memastikan teknologi dapat dioperasikan secara mandiri oleh pelaku lokal setelah serah terima. Yang ketiga adalah integrasi moda transportasi. Bangun konektivitas dari stasiun utama ke MRT, LRT, bus kota, dan shuttle. Stasiun Tegaluar saat ini masih jauh dari pusat Bandung dan akses melalui bus atau shuttle masih belum optimal. Dampak positif dari integrasi ini adalah pengguna bisa naik dari pusat kota langsung ke kereta cepat tanpa transit sulit, tingkat okupansi jauh lebih tinggi, meningkatkan keberlanjutan proyek. Yang keempat adalah evaluasi skema pembiayaan asing dan waspadai debt trap. Kajian ulang skema pembiayaan luar negeri agar beban utang tidak berubah menjadi jebakan fiskal. Proyek strategis seperti KCIC perlu transparansi biaya, terutama pinjaman asing yang bisa membebani anggaran di masa depan. Mencermati risiko utang Cina yang bisa dapat membebani kita dan generasi mendatang. Tujuannya apa? Menjaga kesehatan fiskal negara, mendorong penggunaan alternatif pembiayaan seperti obligasi dan partisipasi swasta lokal. Kenapa seperti itu? Karena kita mengetahui bahkan Sri Lanka pun diokupasi bandaranya, dikooptasi oleh Belt and Road Initiative dari program investasi. Yang kelima, perkuat kelembagaan PSN dan pengawasan lintas sektor. Buat satu badan pengawas PSN yang melibatkan Bappenas, Kemenko, Kemenq, Kemenhub, BPK, BPKP, KPK, dan DPR. Pengawasan sejak tahap konseptual hingga akhir akan memastikan ada checks and balance dalam setiap fasenya. Keuntungannya tertentu adalah meminimalisir resiko silo antar institusi, menjamin akuntabilitas kuat dan peralihan dukungan modal negara hanya dengan justifikasi soal fiskal dan operasional yang jelas. Hal ini bisa kita lihat dan bisa kita telaah bersama, maka dari itu KCIC bisa menjadi pelajaran mahal tentang pentingnya perencanaan, adaptasi kebijakan, dan transferasi. Transfer kebijakan bukan sekedar meniru, tapi menyesuaikan dan mengembangkan untuk kemaslahatan rakyat. Terima kasih, saya Kiva Gibraltar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.